Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kepada seluruh peserta didik SMK Negeri 2 Banjarmasin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andrian Zumardi, selaku MC pada kegiatan hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Zoom meeting pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Haji Amunawar ST MPD, selaku Kepala SMK Negeri 2 Banjarmasin. Yang saya hormati Bapak Sofian Periadi SPD, selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta mengenang salah satu guru kita, Bapak Sen Sadikin S.Sos MIKOM yang telah berpulang ke Rahmatullah pada hari Minggu kemarin. Untuk peserta didik diharapkan menyalakan kameranya. Tawa kampret. Aku hidup dan begitu. Caper. Bangunlah. Caper. Nggak punya mainan. Selanjutnya, marilah kita mengeningkan cipta untuk mengenang Bapak Sen Sadikin S.Sos MIKOM yang telah berpulang ke Rahmatullah pada hari Minggu kemarin. Kepada seluruh peserta, mengeningkan cipta dimulai. Bisa duit kau nih kamu. Untuk membuka acara pada hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Haji Amunawar ST MPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami sediakan. Tes suara kedengaran enggak suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Itu tolong yang namanya Rudi Hidayat itu mulutnya itu jangan terlalu triwis itu. Yang namanya Rudi Hidayat itu jangan terlalu triwis. Iya Pak, iya. Ya, nah ini. Nah, ini jangan terlalu triwis. Ya, rambutnya ada dipotong. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini
kita bisa melakukan kegiatan dalam rangka kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi cara kita bersyukur dengan kalimat tahmid mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian pilhalnya adalah anak-anakku sekalian yang hari ini baru memulai masuk di SMK Negeri 2 Banjarmasin, itu mengikuti kegiatan ini mulai hari ini sampai batas waktu yang ditentukan, itu ikuti dengan baik. Tetap jaga protokol kesehatan, jangan sampai sakit ya, jangan sampai sakit. Kami ucapkan selamat datang pada anak-anakku sekalian yang baru datang dan memilih belajar di SMK Negeri 2 Banjarmasin, baik yang jurusan pekerja sosial, teknik komputer dan jaringan, multimedia, animasi, kimia industri, rekayasa perangkat lunak, desain interior, dan film serta TV. Sholawat serta salam kita haturkan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, dan selanjutnya mulai kita masih hidup nanti sampai di akhirat kalau meninggal itu di dalam agenda yang akan disyafaati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian dan peserta Zoom meeting hari ini adalah sambutan pertama saya, pertemuan pertama saya dengan anak-anakku siswa sekalian yang siswa baru SMK Negeri 2 Banjarmasin. Yang pertama kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Yang kedua saya perkenalkan, saya nama Haji Al-Munawar STMPD selaku Kepala SMK Negeri 2 Banjarmasin, mengharapkan anak-anakku sekalian ini nanti ketika sudah mengikuti MPLS maka diharapkan tahu ada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, anak-anakku sekalian tahu visi SMK Negeri 2 Banjarmasin atau mimpi SMK Negeri 2 Banjarmasin. Itu sudah ada di baligo depan, itu ada baligo sebelah kanan. Kalau kamu masuk itu tengok ke kiri, itu ada baligo besar. Nah, itu depan ruang PJJ itu ada tertulis visi dan misi sekolah. Visi itu adalah mimpi, sedangkan kalau misi itu adalah kegiatan untuk mencapai mimpi. Nah, mimpinya SMK Negeri 2 Banjarmasin itu adalah terwujudnya siswa yang terampil, berjiwa entrepreneurship, berkarakter, yang mempunyai daya saing. Jadi anak-anakku sekalian, nanti kalau sudah lulus dari SMK Negeri 2 Banjarmasin, baik yang mengambil program 3 tahun maupun yang mengambil program 4 tahun, itu setelah lulus diharapkan mempunyai keterampilan yang diminati. Kalau yang Peksos itu diharapkan punya 4 keterampilan ya. Ada pengelolaan anak usia dini, lansia, autis, dan kemudian nafsa, menangani nafsa. Kemudian kalau TKJ diharapkan punya kemampuan juga di bidang TKJ. Kemudian yang lainnya juga mempunyai kemampuan di bidang jurusan yang ditekuni dan dipelajari. Nah, untuk mencapai itu, visi itu, maka anak-anak nanti setelah terampil, setelah lulus boleh melanjutkan kuliah yang melalui fast track yang 2 tahun atau melanjutkan ke politeknik atau perguruan tinggi atau D4.
Yang kedua, anak-anakku bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ber-MOU dengan SMK Negeri 2 ataupun perusahaan yang belum MOU dengan SMK Negeri 2. Yang ketiga, anak-anakku setelah lulus nanti berwirausaha. Makanya di situ berjiwa entrepreneurship. Nah, ketika anak-anakku nanti lulus kuliah atau bekerja atau berusaha sendiri, itu diharapkan mempunyai karakter yang baik. Karakter apa? Karakter ulet, karakter integritasnya baik, kemudian karakter sportivitasnya baik, sehingga orang berusaha, orang sekolah itu rajin, ulet, kemudian pantang menyerah. Nah, itu visinya seperti itu. Nah, untuk mencapai visi itu, mulai hari ini anak-anakku SMK Negeri 2 yang belajar di SMK Negeri 2, khususnya yang kelas 10 ini, diharapkan mulai melakukan pembelajaran dan mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Budaya-budaya yang tidak baik yang pernah dipelajari di sekolah asal itu ditinggalkan. Jangan budaya yang tidak baik dikembangkan di SMK Negeri 2. Kemudian budaya-budaya yang baik itu dibawa ke SMK Negeri 2 Banjarmasin. Ya, dibawa ke SMK Negeri Banjarmasin untuk ditularkan kepada kawan-kawannya. Nah, untuk mencapai visi itu yang pertama tadi, yang kedua, anak-anakku belajar sesuai dengan kompetensi. Jadi anak-anakku harus mulai mengenal apa itu visi, apa itu misi, apa itu kompetensi. Kompetensi yang dipelajari, yang diingini, yang ditekuni untuk membekali diri anak-anakku nanti kalau sudah lulus atau terjun di masyarakat itu punya keterampilan pekerja sosial, komputer jaringan, multimedia, animasi, dan seterusnya. Itu misinya seperti itu. Nah, di dalam melaksanakan atau menjalankan misi itu diharapkan anak-anakku itu mengikuti seluruh proses ini dengan baik. Jadi karena pembelajaran di SMK Negeri 2 di masa pandemi ini dilakukan dengan 2 cara. Yang kejuruan nanti anak-anakku akan masuk sekolah, ya, tetapi dibatasi 25%. Akan tetapi yang pelajaran non kejuruan itu akan dilakukan secara daring. Maka anak-anakku sekalian mulai belajarlah menggunakan uang itu dengan irit dan hati-hati sehingga supaya bisa beli pulsa. Tetapi kalau anak-anakku tidak punya pulsa, maka silakan nanti lapor ke wali kelasnya kalau sudah ada wali kelasnya untuk mengikuti pendapat. Saya tidak punya laptop, tidak punya HP, tidak punya pulsa, silakan belajar di sekolah tapi dibatasi orangnya. Ya, tidak ada yang larang. Nah, setiap mengikuti kegiatan baik itu daring maupun luring itu di dalam jaringan dan di luar jaringan, anakku tetap menggunakan seragam sekolah sesuai dengan hari-hari yang sudah ditetapkan. Senin, Selasa itu menggunakan baju abu-abu putih. Kemudian kalau Rabu itu menggunakan baju kejuruannya. Kalau Kamis itu menggunakan saserangan dan Jumat itu menggunakan batik atau apa itu, nanti ada aturan-aturan. Nanti akan dijelaskan di sana, ya. Nah, seperti itu. Nah, perlu saya perkenalkan bahwa di SMK Negeri 2 itu nanti dalam proses pembelajaran dilakukan dengan daring dan luring, maka Bapak Ibu dari anak-anakku yang sekolah di sini dikasih tahu Pak, saya walaupun di rumah, Pak, kalau bisa tetap dikasih sangu Pak. Untuk apa? Untuk beli pulsa. Jadi saya harapkan ya saya pulsa sebulan dikasih 200 ya cukup, sudah tidak usah banyak-banyak ya. 200 untuk beli paket untuk mengikuti pelajaran ya, seperti itu. Nah, proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu nanti yang daring itu menggunakan aplikasi namanya e-learning ya, menggunakan e-learning. Kemudian seluruh tugas-tugas juga diupload di dalam e-learning itu.
Anak-anakku sekalian yang berbahagia, bahwa di SMK Negeri 2 Banjarmasin itu adalah SMK negeri yang mempunyai tanah paling sempit di Kota Banjarmasin, hanya 7.000. Sedangkan jumlah siswanya kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 itu ada 1.700. 1.700 itu diajari oleh guru baik yang PNS maupun yang non PNS itu sebanyak 87 guru. Sedangkan untuk mendukung administrasi, maka SMK Negeri 2 itu ada yang kebersihan, ada yang tata usaha yang lain, ada sekretaris, itu ada sekitar 25 orang. Ya. Untuk itu maka anak-anakku harus mulai mengenal di mana letak SMK Negeri 2 Banjarmasin, Jalan Hasan Basri nomor 6. Berapa nomor teleponnya? 3304677. Berapa faksimilnya, berapa websitenya, itu dipelajari semua. Setelah tahu, oh ya SMK Negeri 2 Banjarmasin itu ada gedung yang besar di depan, apa namanya, Teknopark. Itu ada ruang display. Ruang display untuk pemajangan produk hasil kerja praktek anak-anakku yang belajar kejuruan, itu didisplay di sana. Kemudian kalau kamu begitu masuk itu tengok kanan, di sana ada koperasi siswa, kalau tengok kiri ada ruang praktik, ada ruang PJJ, kemudian ada ruang kepala sekolah, ruang tata usaha. Kalau terus berjalan di sana itu ada gedung ya, yang paling kalau kamu tengok kiri itu ada perpustakaan, di atasnya ada gedung TV, di belakang ada gedung multimedia di atas, kemudian DI, ada Peksos, kemudian ada Kimia Industri. Kalau tengok ke kanan itu ada animasi dan seterusnya. Nah, anak-anakku sekalian, nanti ketika di sekolah itu kalau melaksanakan kegiatan itu harus dilakukan harus mengenal gurunya, harus mengenal wali kelasnya, mengenal kepala sekolahnya, kemudian juga mengenal para wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah itu di SMK 2 ada 5, ada ketenagaan dan kurikulum, ada kesiswaan, ada humas, kemudian ada sarana prasarana, kemudian ada pengelola sistem penjenengan mutu internal. Nah, itu. Kemudian SMK Negeri 2 Banjarmasin dalam rangka mendukung karakter siswa itu ada ekskul ya. Ekskulnya itu saat ini ada 12. Nanti kita lihat mana yang latihan rajin, mana yang diikuti orang banyak nanti kita. Tapi kalau yang tidak ada peminatnya dan tidak pernah latihan, nanti akan di tahun pelajaran ini akan saya delete ya. Akan saya delete, tidak diikutkan. Nah, karena di SMK Negeri 2 Banjarmasin itu dalam rangka menyiapkan sarana dan prasarana infrastruktur itu sedang berjalan. Jadi nanti anak-anakku yang pada saat mengikuti kegiatan luring mungkin ada bangunan-bangunan, ada mobil keluar masuk, itu karena memang di SMK Negeri 2 Banjarmasin dalam rangka menyiapkan infrastruktur ya. Nanti kalau misalkan anak-anakku biasanya kalau makan di sekolah itu ada kantin, tapi karena masa pandemi anak-anakku silakan bawa sendiri. Sedangkan kalau misalkan mau buang hajat, air kecil atau air besar itu sudah ada di 3 tempat, yaitu di samping Teknopark, kemudian samping perpustakaan, ada 4 tempat ya, ada di bawah tangga, kemudian ada di samping kantin, yaitu ada 4 tempat itu untuk areal WC atau tempat buang air kecil maupun besar untuk siswa laki-laki maupun perempuan. Nah, saya selaku kepala sekolah mengharapkan anak-anakku ini yang sudah diterima di SMK Negeri 2 Banjarmasin, belajarlah dengan baik, jangan sampai kegiatan pembelajaran yang luring maupun daring itu tidak diikuti dengan cara serius yang berakibat pada nilai rendahnya kompetensi yang anak-anakku miliki. Jangan sampai ya. Nanti diharapkan anak-anakku setelah MPLS itu mengenal sekolahnya, mengenal program keahlian, mengenal kompetensi keahlian, mengenal posisi gedung-gedung, kalau malu berurusan administrasi kemana itu ya. Jadi anak-anakku sekalian, sekolah di SMK 2 itu gratis, tidak membayar ya.
Tapi kalau yang mau nyumbang boleh, tapi tidak ada membayar. Karena apa? Karena seluruh biaya proses pengelolaan pendidikan di SMK negeri ini sudah ditanggung oleh pemerintah melalui dana BOS dan dana BOSDA. Sehingga anak-anakku tidak usah pikirkan kalau ada punya duit kumpulkan untuk beli pulsa, ya, untuk beli pulsa. Nah, itu jangan untuk yang lain-lain ya. Dan anak-anakku sekalian, kalau yang muslim berpakaianlah yang muslim, kalau yang tidak muslim silakan menyesuaikan dengan aturan yang ada. Jadi kalau yang tidak muslim tidak harus pakai jilbab, tidak harus pakai kopiah ya, yang biasa saja ya. Yang muslim pakai jilbab ya, yang laki-laki tidak usah pakai kopiah ya. Ya, seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi saya perkenalkan, nama Haji Al-Munawar, STMPD Kepala SMK Negeri 2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan MPLS siswa baru SMK Negeri 2 Banjarmasin tahun pelajaran 2021-2022 secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim dibuka. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Al-Munawar STMPD atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Bapak Sofian Priyadi SPD selaku wakil kepala bidang kesiswaan. Untuk Bapak, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih. Belum. Untuk peserta didik mohon
Bagi siswa yang mematikan kamera, silakan nyalakan kameranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Haji Al-Munawar STMPD. Yang kita hormati juga seluruh pengurus OSIS yang hari ini berhadir lewat virtual Zoom meeting. Dan tentunya yang Bapak banggakan seluruh siswi kelas 10 jurusan pekerjaan sosial yang hari ini sudah berhadir untuk mengikuti MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas kehadiratnya kita bisa berkumpul meskipun hanya melalui jarak jauh. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW atas limpahan rahmatnya sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, siswa-siswi kelas 10 SMK Negeri 2 Banjarmasin, sekali lagi menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Haji Al-Munawar, kepala sekolah kita, bahwa terima kasih sudah memilih SMK Negeri 2 Banjarmasin untuk Anda sekalian belajar di sini. Dan saya Sofyan Feryadi, Wakasek atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, sekali lagi mengucapkan selamat datang secara pribadi dan tentunya dari kelas 9 ya, kelas 9 di SMP. Sekarang sudah kelas 10 di SMA, tentunya ada perubahan lingkungan dan itu halo, iya, ada transisi ya, ada masa transisi, kalian harus bisa menyesuaikan di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Nah, tidak banyak yang Bapak sampaikan, hanya saja Bapak mengingatkan sekali lagi bahwa kalian sudah membuat surat pernyataan mengikuti semua aturan yang ada atau berlaku di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Dan ketika kalian melanggar aturan yang sudah kalian tanda tangani tersebut, maka konsekuensinya kalian dan kami tidak segan untuk mengembalikan kalian ke orang tua kalian ya. Sekali lagi itu mohon diingatkan. Dan di SMK Negeri 2 Banjarmasin juga kita adalah kawasan tertib lalu lintas. Artinya bagi siswa yang tidak memiliki SIM ya, nanti pada saat pembelajaran tatap muka kalian tidak diperkenankan untuk membawa motor sendiri masuk ke SMK Negeri 2 Banjarmasin ya, yang tidak memiliki SIM. Tapi yang sudah memiliki SIM dipersilahkan. Mungkin itu saja ya. Sekali lagi diingat apa yang sudah Bapak Kepala Sekolah disampaikan, bahwa perubahan yang lebih positif untuk di SMK Negeri 2 Banjarmasin, karena tentunya selama di SMP dan di SMA itu sudah berbeda. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sofian atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau semoga bisa bermanfaat dan bisa dipakai. Secara selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Bapak Didi Feryadi MH selaku Ketua Kompetensi Keperawatan Sosial. Untuk Bapak, waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Didi Nuryadi, Kepala Jurusan Pekerjaan Sosial. Selamat datang di jurusan Pekerjaan Sosial yang pada hari ini kalian ikut di Zoom untuk pengenalan lingkungan sekolah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini dalam kondisi yang seperti ini kita bisa melaksanakan MPLS walaupun dalam kondisi yang sistem online. Namun Bapak harapkan kalian semua bisa mendengarkan dan memahami mengenai jurusan pekerjaan sosial ini. Jadi jurusan pekerjaan sosial ini adalah jurusan yang merupakan suatu jurusan yang ada di SMK Negeri 2 Banjarmasin, yang mana visi misinya adalah bahwa jika seandainya kalian di jurusan pekerjaan sosial nantinya kalian di situ akan mendapatkan keahlian yang menurut dari keinginan jurusan adalah bahwa kalian nanti bisa di sana akan menjadikan seorang yang bisa berkomunikasi dan bisa mengidentifikasi masalah serta bisa mengumpulkan data dan diharapkan kalian bisa menyelesaikan masalah klien. Artinya masalah klien itu adalah masalah yang ada di masyarakat. Jadi masalah klien itu ada masalah individu, masalah kelompok maupun masalah organisasi. Nah, jadi di jurusan pekerjaan sosial ini kalian diharapkan untuk bisa memahami semua materi-materi pelajaran yang ada di jurusan pekerjaan sosial. Di jurusan pekerjaan sosial ini juga kalian akan diajar oleh sekitar 24 orang guru yang mana terdiri dari guru normatif, adaptif, dan produktif. Jadi guru normatif umum maupun adaptif itu adalah terdiri dari mata pelajaran umum dan mata pelajaran keagamaan dan mata pelajaran produktif. Jadi mata pelajaran produktif itu di kompetensi keahlian pekerjaan sosial itu terdiri dari 4, yaitu pelayanan tentang anak, pelayanan tentang lansia, pelayanan tentang anak disabilitas atau disabilitas, dan pelayanan tentang korban rehabilitasi nafsa. Nah, jadi Bapak harapkan kalian di jurusan pekerjaan sosial ini jangan sampai hanya untuk jurusan yang sekedar daripada kalian hanya untuk sekolah, tapi kalian di jurusan ini harus benar-benar memahami dan benar-benar mengikuti mata pelajaran yang ada agar kiranya dengan semuanya itu kalian bisa menggunakan ilmu yang didapat di jurusan ini untuk digunakan nanti di masyarakat maupun di lingkungan kalian berada. Pada intinya jurusan ini adalah jurusan untuk pelayanan. Nah,
Jadi nanti kalian jangan bingung apa sih jurusan pekerjaan sosial itu. Nah, jadi Bapak tekankan bahwa jurusan pekerjaan sosial itu jurusan yang peduli dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik masyarakat individu, kelompok maupun organisasi. Terlebih-lebih kalian bisa melayani diri sendiri maupun melayani keluarga. Yang pertama tadi adalah pelayanan tentang anak, pelayanan tentang korban narkoba, pelayanan tentang lansia, dan pelayanan tentang disabilitas. Nah, itu mata pelajaran produktif yang nanti kalian akan dapat di kelas 11 dan 12. Jadi Bapak harapkan untuk di jurusan ini jangan sampai kalian hanya sekedar daripada untuk biar sekolah di SMK 2. Tapi tetap kalian harus menggunakan jurusan ini adalah sebagai kalian benar-benar memiliki keahlian dan kompetensi untuk digunakan nanti untuk masa depan kalian. Selanjutnya adalah bahwa di dalam jurusan ini kalian di kelas 11 dan di kelas 12 nanti akan melakukan magang. Nah, tempat magang kalian nanti di jurusan ini di instansi-instansi pelayanan sosial masalah masyarakat, yaitu PMKS. Jadi kalian nanti di kelas 11 maupun di kelas 12 nanti akan diadakan untuk magang di industri. Dan instansi-instansi tersebut adalah seperti contohnya dinas sosial, lembaga pemasyarakatan, taman kanak-kanak, dan lain-lain yang artinya instansi tersebut berhubungan dengan permasalahan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalian di sini dituntut punya pribadi yang artinya peduli dan empati terhadap keadaan orang lain. Nah, dengan keadaan peduli tersebut nanti kalian akan mudah untuk mengumpulkan data dan maupun untuk bisa berinteraksi di masyarakat. Bukan hanya berinteraksi di masyarakat, namun kalian juga nanti agar bisa merubah diri kalian yang dulunya di SMP kalian hanya bermalas-malasan atau misalkan tidak bisa mengikuti apa yang menjadi anjuran dari guru-guru. Bapak harapkan di jurusan ini kalian bisa mengikuti dan merubah diri kalian untuk menjadi yang lebih baik. Artinya yang dulunya tidurnya melandau, kalau bisa sudah di jurusan pekerjaan sosial ini menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Jangan lagi meminta bantuan kepada orang tua atau minta bangunan orang tua. Yang penting kalian harus merubah diri, karena di jurusan ini apabila kalian tidak memiliki pribadi yang memberikan manfaat kepada orang lain, sebab di jurusan ini nanti kalian akan mengumpulkan data, wawancara untuk menggali permasalahan klien, untuk agar supaya kita mengetahui latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh klien tersebut. Klien itu adalah orang yang bermasalah maksudnya. Jadi yang dimaksud klien itu adalah orang yang bermasalah. Artinya kalian nanti di jurusan ini memiliki seorang klien yang membantu klien untuk menyelesaikan permasalahan mereka, baik masalah pribadi, individu, kelompok maupun masyarakat. Jadi Bapak harapkan sebelum kalian melakukan membantu orang lain, sebaiknya kalian harus membantu diri kalian sendiri untuk lebih baik. Jangan sampai kalian hanya bisa untuk membantu, namun dengan diri kalian sendiri kalian tidak bisa memberikan yang terbaik untuk diri kalian. Yang selanjutnya adalah nanti di saat kalian di kelas 12, nah itu nanti kalian akan mendapatkan praktek magang dengan mencari studi kasus. Jadi dalam studi kasus nanti kalian mencari seorang atau orang lain yang bermasalah yang dimaksud klien tadi. Nah di situ kalian nanti akan membahas dan memberikan pelayanan apa. Misalkan kalian mengambil kasus tentang lansia. Nah lansia tersebut masalahnya apa? Misalkan nanti kalian mengambil kasus tentang narkoba. Nah kasus narkobanya tentang klien tadi apa? Terus berkelanjutan dengan kasus anak maupun kasus orang yang disabilitas. Jadi itulah yang Bapak harapkan, artinya dengan kalian di jurusan pekerjaan sosial ini sekilas kalian bisa memahami tentang apa yang akan kalian dapat di jurusan pekerjaan sosial ini. Nah, karena kemarin kita namanya keperawatan sosial,
Artinya perawatan sosial itu mungkin kalian bertanya-tanya, ada kan namanya juga perawatan medis. Kalau perawatan sosial ini adalah perawatan bagaimana kita merawat tentang permasalahan sosial orang lain. Artinya kalian di dalam perawatan itu ada dua macam, ada perawatan sosial, ada perawatan medis. Kalau perawatan medis itu secara fisik yang kita secara secara peralatan kesehatan, namun kalau sosial ini adalah perawatan fisis. Jadi orang sakit itu ada 50 karena sakit fisik, ada karena sakit karena penyakit. Jadi kita disuruh untuk merawat fisikisnya. Jadi perawatan sosial itu adalah perawatan yang mengacu kepada perawatan pada fisik seseorang. Artinya pikiran orang kita rawat dengan memberikan solusi dan pemahaman-pemahaman tentang permasalahan mereka. Jadi itu maksudnya perawatan sosial. Jadi kalian jangan bingung perawatan sosial, bahwa perawatan sosial itu bukan kita merawat secara medis, tapi perawatan sosial ini adalah perawatan yang mengacu kepada perawatan tentang psikologi orang atau fisis orang. Karena kalau seperti contoh orang sakit di rumah sakit, dia tidak memiliki kemauan untuk sembuh. Tapi bagi seorang pekerja sosial, mereka mampu untuk memberikan motivasi, memberikan semangat agar mereka bisa meminum obat. Nah, dengan kita seorang perawatan sosial tadi bisa memberikan motivasi tadi, akhirnya orang yang sakit karena penyakit tadi bisa mau minum obat dengan kita memberikan semangat, motivasi dan harapan-harapan itu. Nah, itulah artinya perawatan sosial. Namun tidak menyimpangi daripada maksud dari pekerjaan sosial. Jadi pekerjaan sosial itu adalah pekerjaan yang dimiliki orang yang profesional. Kalau kalian nanti adalah orang yang akan menjadi orang profesional, memiliki ilmu pengetahuan tentang bagaimana merawat orang lansia, bagaimana kalian merawat anak-anak yang tidak malas belajar atau misalkan tidak naik kelas. Nah, itu bukan merupakan permasalahan anak juga. Terus disabilitas, orang yang disabilitas misalkan orangnya tidak kita bantu untuk mereka bisa mengembangkan diri. Nah, itu misalkan dia tidak bisa bekerja, kita bantu dengan solusinya, bukan kita mencarikan pekerjaan tapi solusinya apa yang menjadi minat mereka. Nah, itu jadi seperti juga masalah pelayanan narkoba. Jadi kita memberikan motivasi agar mereka merubah cara hidupnya untuk tidak mengobsesi narkoba. Nah, itu maksudnya tadi yang dimaksud perawatan sosial. Nah, dengan pekerjaan sosial itu berhubungan. Pekerjaan sosial itu adalah orangnya, yang perawatan sosial tadi adalah bagaimana kita memberikan pelayanan orang yang memiliki permasalahan tadi agar bisa mereka merubah hidupnya menjadi disfungsi sosial menjadi berfungsi sosial. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan sampai kalian bingung bahwa perawatan sosial itu kita mengacu kepada perawatan medis, bukan. Tapi kita perawatan sosial itu adalah perawatan yang mengenai psikis orang itu. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Artinya salam motivasi kalian adalah yang terakhir untuk Bapak, bahwa di jurusan kita inilah jurusan yang mempunyai hati nurani. Artinya bila kita berada di jurusan pekerjaan sosial ini, kalian jangan sampai tidak peduli dengan keadaan masyarakat atau keadaan orang lain ataupun keadaan keluarga kalian. Jadi mulai sekarang kalian harus berubah bahwa jurusan pekerjaan sosial dan keperawatan sosial ini jurusan yang peduli terhadap orang lain ataupun keluarga. Nah, jadi satu terakhir yang Bapak sampaikan untuk kata-kata motivasi, bahwa teruslah kalian berbuat untuk menjadi yang terbaik meskipun kita dalam keterbatasan. Jadi apapun keterbatasan kita dalam hidup kita, jangan pernah kita untuk berhenti untuk menjadi yang terbaik. Demikian yang bisa Bapak sampaikan atas nama Kepala Jurusan Pekerjaan Sosial, dan selamat bergabung di SMK Negeri 2 Banjarmasin di jurusan Pekerjaan Sosial program keahlian keperawatan sosial. Bapak akhiri, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Didi atas materinya. Semoga bermanfaat dan bisa diterima dan dipahami oleh para peserta didik. Sebelum menutup acara pada hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan lagu
Indonesia Pusaka. Maaf, marilah kita sejenak mendengarkan lagu Garuda Pancasila. Terima kasih kepada jurusan pekerjaan sosial. Maaf apabila ada salah kata dalam pembawaan materi pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.